apakah mendengar apa yang saya sampaikan? Saya tanya dulu, khawatirnya tidak klop. Ya, Dengar, mendengar? Pak. Oke. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini ya. Saya kenapa saya ingin ya sekali untuk Zoom ya, melakukan Zoom meeting langsung ya, walaupun materi yang kemarin sudah ya. Materi hari ini sudah saya share ya materinya ya terkait dengan hari ini, yaitu proses pengecoran ya, proses pengecoran. Jadi sudah saya share hari ini. Nah, silakan ntar bisa di-download. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika saya memberikan materi yang kemarin ya tidak lewat Zoom ya. Materinya sudah saya share baik di Google Classroom maupun Learning, dan ada materi di YouTube-nya. Ini yang saya khawatirkan sekali lagi ya. Ternyata ya, dan ini berkaitan dengan tugas yang saya berikan. Ternyata respon dari teman-teman semuanya, baik dari kelas A maupun kelas B, itu ternyata sangat sedikit yang menonton penjelasan saya yang ada di YouTube. Kenapa? Karena kemungkinan besar penjelasan terkait dengan tugas supaya Anda bisa mengerjakan, baik tugas yang nomor 1 dan nomor 2, itu ada di YouTube. Loh, ini kok yang menonton penjelasan saya terkait milling proses, ada bagian pertama dan bagian kedua di YouTube, itu kok baru sedikit. Kemudian yang berikutnya, ini tadi saya cek di ya, Google Classroom, ternyata yang mengumpulkan barusan ya, ini tadi jam 1 baru ada 14 ya. Tadi sebelum jam 1 ada 12, sekarang 14. Kemudian yang belum mengumpulkan teridentifikasi itu ada 22. Nah, ini kan sangat banyak. Ternyata, mohon maaf aja, Anda itu belum siap dengan proses pembelajaran secara daring. Jadi yang namanya proses pembelajaran secara daring itu justru lebih enak, lebih fleksibel untuk Anda semuanya. Ya. Tadi misalkan saya memberikan materi PowerPoint lewat Google Classroom atau Learning. Tapi materi lain terkait dengan penjelasan itu kan bisa dilihat di YouTube. Namun ternyata sekali lagi minat Anda untuk menyaksikan tayangan itu sangat sedikit. Nah, ini saya sangat menyayangkan ya. Kemarin saya ngajar semester antara itu anaknya sangat kooperatif ya sekali. Saya nge-share di YouTube langsung mempelajari dan sebagainya ya. Jadi supaya kedepannya Anda itu lebih semangatnya lebih ya. Jangan cuma ketika saya Zoom baru itu diperhatikan, jangan ya. Jadi selalu saya dampingi biasanya dengan YouTube ya supaya bisa disampaikan lebih jelas lagi dan bisa ditonton berulang-ulang. Nah, jadi saya prihatin ya, sebenarnya saya cukup ya untuk tugas kemarin dengan materi seperti itu. Saya sebenarnya nggak perlu Zoom meeting hari ini ya. Jadi tapi karena saya prihatin ya, salah satunya adalah karena yang mengerjakan tugas itu separuh belum ada ya, baru sepertiganya. Yang nonton materi saya lewat YouTube juga baru sekitar 30-an dari kelas A dan kelas B, maka ini kayaknya kok Anda itu belum siap ya proses pembelajaran secara daring. Justru proses pembelajaran secara daring itu sangat menguntungkan bagi Anda ya.
mahasiswa baru yang ini sudah mulai sangat terbiasa ya, budayanya sudah saya kasih tahu, saya menjelaskan lewat YouTube ya, tinggal absen kemudian pergi ke YouTube gitu ya. Jadi malah enak. Ntar kalau ada pertanyaan silakan lewat grup, silakan chatting lewat learning, silakan chatting memberikan komentar pada Google Classroom. Jadi malahan sangat nyambung sekali. Nah ini harapannya ntar ke depannya Anda juga sudah terbiasa seperti itu karena proses pembelajaran daring ya harus seperti itu ya. Tidak melulu Zoom terus, kasihan sama kuota Anda gitu loh. Kalau lewat YouTube tentunya kuotanya bisa dikurangi. Kenapa? Karena YouTube ada fasilitas khusus ya dari beberapa vendor-vendor gitu ya, sehingga tidak begitu memakan waktu. Ya kalau Zoom terus itu kuota Anda yang akan habis ya. Jadi saya kombinasikan, biasanya kalau tidak perlu itu saya sudah mempersiapkan videonya lewat YouTube ya, sehingga Anda bisa menyetel kapanpun. Nah, oke. Saya fokus ke tugas yang kemarin ya, karena saya melihat baru sepertiganya yang mengerjakan. Dan mohon maaf, ini berarti yang bisa mengisi memberikan komentar adalah 26 mahasiswa yang harus memberikan komentar di soal tugas milling proses. Ya. Nah, supaya saya paksa untuk melihat YouTube saya, ya, terutama untuk bisa mengerjakan tugas soal nomor 1, what is cut off milling, what is climb milling, dan sebagainya. Apa perbedaan antara down cut milling dan up cut milling? Silakan tonton YouTube-nya ya di bagian yang pertama terakhir serta bagian awal. Itu sudah sangat jelas ya. Jadi sudah sangat jelas. Jadi jangan melihat dari PowerPoint-nya saja, tapi tolong dilihat dari YouTube-nya, terutama di YouTube bagian kedua paling awal itu menjelaskan secara detail bagaimana perbedaan antara down cut milling sama up cut milling. Tolong Anda tonton videonya, kemudian setelah itu ya di bagian 2 itu, di bagian 2 ya, yang mesin flash bagian 2. Kemudian setelah itu saya minta langsung berikan komentar di bawah tugas saya itu. Jadi jawaban yang pertama ya, tolong supaya saya sedikit memaksa Anda untuk melihat YouTube ya tentang materi milling proses. Tolong Anda berikan komentar ya untuk jawaban yang pertama ya. Silakan Anda berikan komentar ya untuk jawaban yang pertama, komentar dulu di situ. Kemudian ntar yang belum ngumpulin tugas tertulisnya tetap ya nomor 1 dijawab ya itu. Tapi sementara saya paksa supaya Anda betul-betul sekarang melihat YouTube dari saya. Anda tonton YouTube-nya, terutama penjelasan milling proses bagian kedua di menit-menit awal sampai 15 menit. Anda insya Allah dirangkum bisa menjawab secara detail. Kemudian Anda kasih komentar. Komentarnya adalah jawaban yang pertama. Di samping tetap jawaban yang dikirim di Google Classroom itu ada jawaban pertama dan jawaban kedua. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya, ya pengalaman kemarin dari semester antara itu hanya satu saja yang betul ya menyelesaikan tugas yang ini. Maka saya perlu menyampaikan ya untuk soal yang nomor 2 ya. Jadi saya share kembali soal nomor 2 seperti apa ya gitu. Coba saya lihat soal nomor 2. Ya. Oke. Soal nomor 2 ya biar Anda semuanya. Sudah melihat? Ya, oke. Soal yang pertama tadi ya, minta tolong
Anda dijawab lewat komentar juga soal yang pertama ini. Ya, ini Anda jawab lewat komentar ya. What is different ya? Apa sih perbedaan antara up cut milling dengan down cut milling? Itu lewat komentar, dijawab dulu ya sekarang. Ya, saya kasih waktu ya. Sekarang, pokoknya ntar lihat videonya yang bagian kedua, kemudian dijawab di komentar. Anda tuliskan di situ, banyak nggak masalah. Di samping ntar Anda tetap mengirimkan tugasnya karena deadline-nya masih memungkinkan Anda untuk mengirim tugas tersebut. Ya. Kemudian soal yang kedua nih, saya jelaskan ya karena pengalaman kemarin ketika semester antara hanya 1 orang saja yang betul. Ya, itu pun yang mengulang. Ya, apalagi ini banyak yang baru. Ya. Oke, soalnya sebuah benda kerja berbentuk balok. Ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebalnya adalah 112 cm panjangnya. Berarti berapa? Kalau dijadikan milimeter adalah 12 kali 10. Ya. 12 kali 10 itu 120. Kemudian lebarnya adalah 0,09 meter. Kalau kita jadikan milimeter, ya, itu adalah sebesar berapa? Sebesar 90 mm. Sedangkan tinggi atau ketebalannya adalah 10 mm. Pada permukaan atas balok tersebut akan dihaluskan. Ya, jadi seperti gambar yang ada di sini, itu semuanya akan dihaluskan ini. Ya, yang kotak ini akan dihaluskan. Ya. Dihaluskan. Di mana pahatnya memiliki diameter 45. Jadi garis tengah atau diameter ya itu adalah 45. Jumlah giginya adalah 12. Ya. Jumlah giginya adalah 12. Kemudian pemakanan yang dilakukan oleh pahat adalah 0,005 mm per inch. Berarti F-nya, feeding-nya, itu adalah 0,05 mm per inch. Ya, ini sekaligus Anda dapat contekan dari saya untuk mengerjakan ini. Putarannya, ya putaran pahat itu adalah 2.500 rotation per menit, ya RPM, dengan kedalaman yang diizinkan atau depth of cut itu sebesar 0,3 mili, ya 0,3. Apabila pahat bisa bergerak secara maksimal dengan kecepatan 25 cm per menit saat tidak mengenai benda kerja. Jadi ketika tidak mengenai benda kerja, boleh diasumsikan kecepatan pahatnya itu dalam bergerak 25 cm, ini cm ya, per menit ya. Atau pada saat bergerak tapi tidak melakukan proses pemakanan. Jadi tidak menyentuh benda kerja. Nah, itu diasumsikan kecepatannya boleh 25 cm per menit atau 250 mm per menit. Kemudian finishing yang diinginkan, jadi meratakan semua permukaan ini adalah ketebalannya yang diinginkan, maksudnya bukan lebarnya atau panjang, tapi yang dimakan ketebalannya yang diinginkan, ya supaya bisa betul-betul dipastikan tidak ada yang lembahnya, tidak ada yang kayak gundukan-gundukannya, rata betul, itu dimakan sebanyak 0,006 mm atau 0,0006 meter atau berapa? 0,6 mm. Nah, berapakah yang dilakukan oleh pahat? Berapakah kecepatan potong pahat saat mengenai? Ini berarti pertama kali bersentuhan dengan benda kerja. Jadi ketika bergerak terus menyentuh benda kerja ini, itu kecepatannya berapa? Kemudian yang berikutnya,
Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses finishing? Ya, jadi semuanya supaya halus, rata, ya. Itu berapa sih waktunya? Tapi saya minta satuannya dalam satuan hour atau jam. Kemudian yang berikutnya adalah berapakah Z-nya atau MRR-nya, material removal rate. Satuannya saya minta sentimeter kubik per menit. Nah, untuk bisa mengerjakan soal yang nomor 2 ini, Anda harus lihat penjelasan saya di YouTube. Ya, yang bagian kedua menit ke 24, mulai menit 24,20 detik. Nah, itu Anda amati ya. Caranya bagaimana sih? Ya itu. Di samping ada tambahan ini. Jadi kalau kita lihat ya, saya stop ini dulu. Oke, kalau kita lihat apakah AutoCAD saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Supaya jelas, maka memang saya betul-betul membuat soalnya di AutoCAD. Nah, kalau Anda ya melihat YouTube saya, melihat PowerPoint saya, Anda pasti sudah tahu ya. Jadi panjang total ya. Ini saya sudah gambarkan. LW adalah panjang benda kerja. Ya, tolong Anda ya, LW panjang benda kerja. Sedangkan lebar benda kerja tadi adalah 90. Ya, soalnya kayak tadi. Kemudian nah, ketinggian benda kerja atau tebalnya adalah 10. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya, bentar saya balik. Oke. Ya. Kemudian apa? Ingin diratakan semuanya. Ini saya sudah gambarkan jumlah giginya 12. Kita hitung jumlah giginya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 ini. Ya. Di pertemuan kemarin di YouTube sudah saya jelaskan salah satu perbedaan antara mesin fresh dan mesin milling. Kalau mesin milling itu apa? Pahatnya multiple cutter. Ini giginya banyak. Tapi kalau pada mesin bubut itu single cutter. Maka ini Z-nya ada 12 ya tadi. Nah, kemudian yang ingin dikerjakan itu kan karena proses finishing, maka yang dikerjakan adalah kan semuanya ya. Jadi semuanya harus kena ya. Semuanya harus kena. Kemudian yang berikutnya apa? Ketika ya mengerjakan sebuah benda kerja ya di awal kemudian mengakhiri proses itu benda kerja sangat-sangat disarankan tidak boleh mengenai benda kerja. Ya. Maka di penjelasan PowerPoint saya minimal sekali jarak antara sumbu ya dengan tepi benda kerja adalah seharga radiusnya. Atau kalau pengen aman dikasih jarak. Ya, sekali lagi ini dikasih jarak ini supaya tidak nempel. Ya, Anda yang dari SMK industri, dari SMK manufaktur pasti sudah tahu. Tidak boleh kondisi pertama pahat itu menempel. Jadi harus diputar dulu baru ya dimakankan. Nah, itu. Nah, kemudian begitu pula dengan apa namanya? Nah, ini jalan-jalan ya jalan-jalan dari sini ya. Ini harus rata. Ya, harus rata ya. Harus rata. Tapi ketika jalan dari ujung ini
posisi awal ke posisi yang sini. Ini yang kena kan baru sini. Lihat ya, baru bawah. Kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Nah, ini baru bawahnya saja. Ya, baru bawah. Ya, yang kena. Nah, yang bagian atas kan belum kena. Maka ya harus seperti ini ya. Ya. Ya, ini jalannya pahat ya. Jadi ini terus ke ini, kemudian geser ke atas mungkin ya bahasanya. Kemudian geser ke kiri, kemudian balik lagi ke posisi awal. Kan kira-kira kayak gitu jalannya pahat ya. Gitu ya. Jadi begitu ya jalannya pahat seperti itu ya. Dari sini ya ujung ini, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini ya, kemudian balik lagi ke sini dan kembali ke posisi awal. Itu satu langkah. Tapi sekali lagi ya, mohon maaf ya. Ya. Oke. Tapi sekali lagi tadi di soal adalah apa? Deep of cut-nya yang diizinkan itu kan hanya 0,3. 0,3. Jadi, nah ini. Yang diizinkan ini, makanya pertama kali itu ketebalannya 0,3. Ini ya. Nah, ini 0,3 ini. Dari sini ke bawah sini 0,3. Padahal apa? Padahal tadi pengennya ketebalan yang dimakan adalah 0,6. Berarti jawaban yang pertama, yang A sudah ya, sudah tahu. Itu berapa? 2 kali pemakanan. Jadi turun ke bawah, terus ya kan, turun ke bawah pertama itu ya saya jelaskan supaya ini turun ke bawah sini ya kan, terus kan geser. Kemudian balik ke posisi awal, turun ke bawah lagi. Jadi kan 2 kali ya, 2 kali ya itu. Nah, ini untuk memperjelas apa yang telah saya sampaikan ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian tadi disampaikan ya apa namanya jalannya pahat. Oke, jalan pahat. Ya. Kemudian apa? Pahat dari posisi awal ke posisi yang sini itu kan memang ditanyakan kecepatannya ya. Berapa sih? Ya, ada rumusnya ya. Tolong dipelajari, ada rumusnya. Ya, cutting speed-nya, ya velocity-nya berapa ketika ke sini? Ya, ada diameternya, ada diameter pahat, ada RPM-nya ya. Ya, kemudian sehingga Anda bisa menentukan berapa kecepatan pahat ketika menyentuh benda kerja. Tapi yang berikutnya, ketika Anda bergerak dari posisi, tolong diperhatikan, yang sini ya, yang ini menuju ke atas, ya, menuju ke atas ini, itu kan benda tidak mengenai pahat tidak mengenai benda kerja. Berarti ketika bergerak dari posisi yang sini ke posisi yang atas itu memakai kecepatan maksimal. Boleh. Yaitu tadi dalam soal 25 cm per menit. Begitu pula dari sini ke posisi awal. Itu juga memakai kecepatan yang maksimal. Jadi dari ini misalkan ya, posisi pertama adalah A, biar Anda enak ya. Posisi kedua adalah B, ini C, ini D, ini balik lagi ke A. Berarti posisi dari B ke C itu Anda boleh pakai kecepatan maksimal. Kenapa? Karena tidak mengenai benda kerja. C ke D memakai kecepatan tadi yang dicari ya, kan ada kecepatan pahat ketika mengenai benda kerja. D ke A itu memakai kecepatan maksimal. Kemudian yang berikutnya
Ya, supaya Anda tahu berapa mencari. Kemudian ya, ketika ya lihat ya, ketika ini kan 0,3. Ketika turun ke bawah satu kali itu berarti memakai kecepatan maksimal. Kan tadi kan yang diizinkan 0,3. Sedangkan yang diinginkan adalah 0,6. Maka berarti harus turun ke bawah. Ya, berarti jarak yang ditempuh adalah 0,3 ke bawah. Ya, Anda tahu sendiri cara menghitung V itu berapa sih? Ya kan? V adalah jarak dibagi dengan ya waktu ya dan sebagainya. Sehingga ntar Anda akan ketemu waktunya. Nah, itu ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya untuk mengerjakan soal yang nomor 2 gitu ya. Jadi LT-nya ya panjang benda adalah LV, LN. LN itu boleh menyentuh tadi berarti harganya berapa? Diameter benda kerja adalah 45. Berarti LN-nya Anda boleh diisi minimal. Sekali lagi kata saya diperhatikan minimal 22,5. Itu berarti nempel persis, tidak ada jarak. Kalau bisa memang dikasih jarak ini. Mungkin dikasih jarak 1 mili boleh. Tapi minimal sekali itu nempel persis ya. Saya tidak menyarankan lah ya. Berarti ada jarak lah ya. Boleh Anda LN-nya itu 23,5. Berarti ada jarak 1 mili. Kemudian LV-nya ini kan ini. LV-nya Anda boleh juga 23,5. Kenapa? Karena supaya betul-betul memastikan habis. Jadi ini juga sampai ke sini, tidak ada yang nempel ujungnya. Jadi LT sama dengan LN plus LW plus LV. Tadi sudah saya sampaikan LN-nya berapa, LV-nya berapa. Kemudian yang berikutnya ini kan baru sampai sini. Ya kan? Kemudian ini bergerak dari sini ke sini. Pasti diketahui, bisa diketahui waktunya ya karena jaraknya ada, kecepatannya maksimal, pasti diketahui waktunya. Kan yang dihitung nomor C-nya adalah cutting speed, kecepatan cutting time, waktu pengerjaan, waktu permesinan. Berarti dihitung dari sini ke sini. Jaraknya sudah ada. Berarti jaraknya berapa dari posisi B ke posisi C? Yaitu jaraknya sebesar diameter. Ya ini kan ngepas. Ya ini kan separuh. 22,5. Kemudian naik ke atas 22,5. Berarti seharga 22,5 tambah 20,5. Berarti diameter. Ini ngepasi karena lebarnya 90. Ya, ini ngepasi sekali ya. Nah, oke, jadi dari posisi B ke C itu kecepatan maksimal, jaraknya ada maka bisa ketemu waktu. Kemudian dari C ke posisi D. Nah, ini memakai tadi ya. Jadi ini sebagai yang pertama A ke B, ini sebagai LN. Kemudian dari C ke D yang jarak dari sini ke sini itu sebagai LN karena arahnya ke balik menuju ke kiri. Ya, kayak LW-nya kan sudah ya. Kemudian dari sini ke dari D atas ke posisi A balik lagi itu ada kecepatan maksimal, ada jarak. Ya. Kemudian habis itu kan turun ke bawah. Nah, karena yang diinginkan kan 0,6, ini kan baru 0,3, maka Anda tambahkan ke bawah. Jarak tempuhnya berarti 0,3 ya kan dari sini ke bawah. Kemudian kecepatannya pakai kecepatan maksimal karena ke bawah itu tidak mengenai benda kerja baru, dia bergerak ke kanan lagi terus. Jadi ke bawah ini pakai jaraknya 0, jarak tempuhnya adalah 0,6, kecepatannya maksimal, maka Anda bisa menghitung waktu yang ditempuh dari sini menuju ke sini ke bawahnya. Itu terus ya. Jadi saya kira dengan penjelasan saya itu Anda bisa mengerjakan soal yang nomor 2. Oke. Nah, kan yang nomor 2 A, B dan C. Kemudian yang berikutnya yang D ya. Sebentar, yang D itu
kecepatan penghasilan geram. Ya. Nah, ntar Anda lihat rumusnya ya di situ. Yang dimaksud kecepatan penghasilan geram itu adalah yang dimaksud dengan W. W-nya adalah bukan W ini, bukan W lebar benda. Yang dimaksud W adalah lebar ya, lebar dari benda yang dikenai oleh pahat ketika bergerak. Nah, berarti W-nya adalah kebetulan dalam soal ini sebesar W-nya atau lebar ya ketika Anda menghitung ya Z-nya ya, sekali lagi ketika Anda menghitung Z-nya yang dimaksud W-nya adalah bukan lebar dari benda tapi lebar ketika dia bergerak dari sini ya menuju ke sini, yaitu sebesar diameter dari benda. Dan Anda sudah bisa, saya yakin dengan saya ngomong seperti ini Anda bisa mengerjakan soal tersebut. A-nya berapa? Deep of cut-nya adalah 0,3 tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kira kalau yang tadi yang sudah mengumpulkan ada sekitar 14. Kalau merasa keliru, silakan di-upload ulang jawabannya. Terutama tadi soal yang nomor 2. Oke. Soal yang nomor 1, Anda harus memberikan jawaban di komen tugas di Google Classroom. Setelah itu Anda tetap mengirimkan tugasnya di Google Classroom ya, di PDF-kan ya seperti yang kemarin saya sampaikan bersama jawaban soal nomor 2. Oke, mungkin gitu saja. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi ini berangkat dari keprihatinan saya, ternyata Anda itu belum siap ya pembelajaran daring itu tidak hanya Zoom. Ya, saya di mata kuliah fisika menggambar teknik itu membuat YouTube ya banyak sehingga mahasiswa ketika mengerjakan tugas itu bolak-balik lihat YouTube. Bukan untuk menaikkan rating YouTube saya tidak, tapi memang supaya Anda bisa nyetel berulang-ulang ya materi yang saya kasihkan. Nah, ini kalau semester awal malahan sudah sangat siap ya, karena memang saya wanti-wanti bahwa kuliah ini tidak hanya Zoom saja, tidak hanya lewat learning, tapi saya kombinasikan di YouTube. Saya juga untuk kelas yang sore, saya juga mengisi materinya di Kemendikbud. Ya, mereka saya kasih tugasnya di Spada. Ya, mereka jadi mahasiswa tingkat nasional, ya yang kelas sore. Ya, tapi untuk yang reguler tidak ya karena banyak sekali. Jadi tugasnya saya upload di kelas Spada ya, Spada Kemendikbud.go.id. Saya punya di situ mata kuliah proses manufaktur, tapi anggotanya para kelas karyawan. Mereka aktif ya di YouTube di ini. Ya, kalau ada yang kurang jelas diskusi lewat Zoom, diskusi lewat Google Classroom, diskusi memberikan komentar lewat learning. Jadi tidak masalah. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Ini namanya proses pembelajaran secara online kombinasi antara sinkron dan asinkron. Ya. Jadi sinkron itu artinya ya harus kayak gini, ketemu langsung. Asinkron itu lewat YouTube, lewat media yang lain. Ya lewat misalnya Google Drive, ya saya nyimpan videonya di Google Drive dan sebagainya. Sekarang itu zamannya sudah seperti itu. Nah, sekali lagi mohon untuk diperhatikan ya teman-teman mahasiswa dari kelas A yang mengambil proses manufaktur. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja, lihat YouTube-nya, ya kemudian kasih komen di Google Classroom, baik yang sudah mengerjakan atau belum, ya mengumpulkan maksud saya, ya kemudian setelah itu kerjakan soalnya di kertas, kumpulkan, upload lewat Google Classroom, baik soal nomor 1 maupun nomor 2. Kalau komentar cukup soal yang nomor 1 saja. Terima kasih, mungkin itu saja supaya Anda semangat ya dalam mengikuti perkuliahan ini ya secara daring ya, full daring memang seperti ini ya, harus ya, tidak melulu Zoom terus, enggak, jangan. Ntar kuota Anda habis ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ntar ada yang butuh ini, saya rekam ya, ntar akan saya share di YouTube juga. Ya, oke. Ya.